Saya jadi ingat pidato Pak Mitro tahun 95 ketika menerima Dr. Honoris Causa dari Erasmus. Beliau ingin diingat lebih dari sekedar ekonom, tapi juga edukator, dan ada satu yang mungkin menarik, ingin menjadi humanis sang frontier, humanis tanpa batas. Mungkin terinspirasi oleh salah satu profesornya adalah Jan Tintelbogen, yang Nobelis ekonomi dan juga sangat passionate dalam hal humanisme. Yang berikutnya juga cukup spesial karena kita akan mendengar cerita yang cukup personal, mungkin tidak sebagai keluarga, tapi lebih ke sebagai asisten ya. Pak Anggito itu pernah menjadi asisten Pak Mitro di era tahun 80. Silakan Pak Anggito kalau mau cerita. Terima kasih. Bismillah. Ada kabel kali ya lebih. Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Tin yang saya hormati, Pak Ubay, Pak Tommy, Pak Fadli, Pak Fahri, Pak Ciil Junior. Ya kan? Very prototype gitu Pak ya. I remind him on those days. Saya lupa namanya siapa. Oh, yang lagi top ya, lagi viral. Pengalaman saya dengan Pak Prof. Sumitro dulu sering dipanggil Pak Cum sama teman-teman beliau. Jadi kita yang murid akademiknya beliau itu juga mengundang Prof. Cum. Itu menunjukkan keakraban kami dengan beliau. Tahun 85 beliau merekrut asisten dari UGM. Menurut kita ini aneh gitu ya. Aneh gitu ya. Kalau kami di Jogja selalu menganggap FEUI itu kapitalis gitu ya. Itu tidak dikuat ya. Pak Fuad ya, mohon maaf Pak Fuad. Kecuali Prof. Priyono itu tidak, karena lembaga demografi kan. Jadi diundang dan direkrut oleh Prof. Sumitro itu suatu berita besar ya. Dan waktu itu yang direkrut 2 orang, saya dan Prof. Sri Adiningsih ya, almarhumah. 2 orang bro, kita diundang, datangin, lalu diwawancara. Kebetulan itu sekitar bulan Maret tahun 1985. Saya termasuk mahasiswa yang tercepat kuliah di FIUGM. Waktu itu 4,5 tahun udah luar biasa zaman saya dulu. Saya sama Bu Adiningsih itu, saya nomor 1, beliau nomor 2 lulusannya ya, dan indeks prestasinya. Lalu saya kaget kan, karena Prof. Sumitro waktu itu kan membuat lembaga konsultan namanya Indoconsult Redecon. Alamannya di Wahid Hashim. Waktu itu disebutkan ada namanya Prahabima. Masih ada ingat, kecuali Pak Tommy, masih ingat namanya Prahabima? Singkatan dari Prabowo, Hasim, Bianti, dan Mariani. Itu adalah yayasan yang menaungi Redecon, Indoconsult Redecon. Kemudian tahun 83 beliau membentuk yang namanya Center for Policy Studies, CPS. Nah, waktu itu beliau mengumpulkan anak-anak muda. Lalu tentu saja saya setengah merinding ya, diundang dan direkrut. Dulu kan nggak ada tender tuh, kan nggak ada ya, tunjuk langsung. Tunjuk langsung. Tapi karena top 2 ya, jadi justified lah kira-kira gitu. Top 2. Ini bukan untuk sombong ya, bukan untuk ria, tapi itulah faktanya, 2 orang. Tapi kita ini sebenarnya dua-duanya sudah mau jadi dosen, karena kami lulus cepat dan prestasinya cukup bagus, lalu diminta untuk menjadi dosen oleh Profesor Sukanto Sodiprodjo, dekan Fakultas Ekonomi waktu itu. Dan waktu itu saya sudah di-earmark oleh Profesor Mubiarto untuk jadi asistennya, ya juga bangga kan karena Profesor Mubiarto. Tapi bekerja di Jakarta yang orang kampung kayak saya ini, ya itu suatu
berkah ya, luar biasa. Tapi Bu Adiningsih tidak bersedia karena beliau sudah komit untuk langsung bergabung ke UGM. Saya minta waktu, delay. Saya bilang minta, boleh nggak saya 2 tahun di tempatnya Prof. Chum, karena ini kesempatan yang tidak mudah ya. Lalu saya datang. Nah, karena Bu Adiningsih tidak berangkat, saya diundang waktu itu belum ada WA ya, ditelepon lewat kampus untuk datang. Itu hari apa, Rebu atau apa? Tadi saya mencoba rekolek dengan teman-teman. Jadi kita ini masih punya WA group Pak, alumni Indoconsult masih ada. Tadi dengan Mbak Yuli juga masih ada, Mbak Tuti, Bu Erna itu masih ada. Mbak Yuli masih ingat ya. Jadi bahkan Mbak Yuli minggu depan minta mau ketemu. Tadi saya tanya sejarahnya ada, tapi tidak untuk dibuka di publik. Ya. Jadi nanti saya diundang lagi sama Sumitra Institute ya. Jadi datang, lalu waktu itu saya masih ingat ya, saya harus naik pesawat. Kan saya nggak pernah naik pesawat gitu ya, orang kampung Pak naik pesawat. Jogja, alhamdulillah pesawatnya di cancel. Cancel. Jadi Jogja itu dulu kampung ya? oh kampung Pak, melihat Sumbawa di pertama nggak ada Pak. Adanya Padang ada Padang. Jadi melihat Jakarta itu suatu yang luar biasa ya. Jadi saya datang, kan saya minder ya karena ini apa namanya, kan kayak kandang macan ya di FEUI itu.